kabar berdosa dan dosa wal ulama as-salaha wal musannifin aina ma kana wa kana tarahum annallaha yarzuqu lahum wa rahmatuhu wa darajatihim al-jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Amin. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Umar radhiyallahu ta'ala anhu ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah Allahumma shalli alaihi inni la'ada'u majlisan jalastu fil kufri illa a'adtu bihi islam fa'atal masjid wa fihi huduru quraisy mutaharriqatan faja'ala yu'linu mutahalliqatan faja'ala yu'linu islam wa yushhidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli alaihi Musyrikuna faja'alu yadribunahu wa yadribuhu falamma takatharu alaihi khalasahu rajul faqila li amri li Umar faqila li Umar manir rajul alladhi khalasaka minal musyrikina qala dzaka al-'asul bi wa'il as-sahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu masih hadits yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Kemarin sudah 2 hadis dijelaskan. Di antaranya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang di hati supaya salah satu di antara 2 laki-laki Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, supaya masuk Islam, yang mana dengan sebab salah satu di antara mereka berdua masuk Islam akan menjadikan Islam jaya ataupun mulia. Lah ini hadits ini sendiri riwayat dari pelaku. Artinya sahabat Umar sendiri, cerita tentang sahabat Umar dari pelakunya sendiri. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu ketika dia mendatangi Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, inni la ada'u majlisan jalastuhu fil kufri illa a'lantu fihil Islam. Ya Rasulullah, tidaklah aku meninggalkan majlis, satu tempat yang biasa aku duduk dulu ketika masih kafir. Tongrongannya sahabat Umar lah, sing sering nggo tongrongan, nggo jagongan,
Setelah sahabat Umar masuk Islam, dia kembali ke majlis itu, maring tongkrongan gue. Tapi tidak untuk bergabung dengan mereka, tapi untuk berdakwah. Illa a'lantu fihil Islam. Illa a'lantu, di situ untuk mengiklankan, mendakwai tentang Islam kepada mereka. Fa'atal masjidah, kemudian sahabat Umar mendatangi masjid, wa fihi butunu Quraisyin mutahalliqatan. Di situ banyak di antara keluarga-keluarga dari suku Quraisy sedang duduk berhalaqah. Ya duduk seperti inilah, berhalaqah, jagong muter. Halaqah itu meter jagong. Faja'ala yu'linul Islam. Kemudian sahabat Umar duduk di situ, kemudian mengiklankan tentang apa? Islam. Artinya mendakwai mereka bahwa saya sudah beriman, saya sudah masuk Islam, saya sudah ikut Rasulullah, ikut Nabi Muhammad. Sekarang ayo ikut Nabi Muhammad. Sebelum sahabat Umar masuk Islam, gak ada yang berani. Sahabat gak ada yang berani. Tapi sahabat Umar dengan syaja'ahnya, beliau orang yang dzu syaja'atin, orang yang mempunyai keberanian kuat, ya, mendatangi markasnya orang kafir. Wa yushhidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengisyhadkan artinya membacakan mereka dua kalimat syahadah. Ayo bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika mereka didatangi sahabat Umar didakwai, fathara al musyrikun faja'alu yadribunahu wa yadribuhum. Karena mereka terganggu, terusik dengan datangnya sahabat Umar, mereka kemudian thara. Thara itu qamu, bersiap-siap untuk menyerang sahabat Umar. Terjadilah di situ pengeroyokan. Yadribunahu wa yadribuhum. Berarti mereka memukuli sahabat Umar melawan, wa yadribuhum, memukuli mereka. Gelut. Tapi kok tambah akeh sing teka. Angger mungkin wong 10 sahabat Umar masih berani, esi siap lah nak wong 10 esi bisa nglawan. Lah ternyata falamma takatsaru alaihi, tambah akeh. Kaya pan sekampung man royok. Dewekan pan dikeroyok dene wong sekampung. Falamma takatsaru alaihi khallasahu rajulun. Dia diselamatkan oleh satu orang laki-laki. Yang laki-laki ini termasuk daripada pemuka suku Quraisy, sahabat karibnya Abu Jahal. Faqila li Umar, ditanyakan kepada sahabat Umar, sampean bar diantemi iya nyong terus diantemi, dikeroyok. Wanine ka keroyokan, ya wong Tegale ya. Wanine ka keroyokan ora siji-siji. Terus kok bisa selamat sih? Iya nyong diselamatkan dening siji wong lanang. Faqila, siapa wong lanang kowe? Manir rajul, siapa laki-laki alladzi khallasaka minal musyrikin, yang menyelamatkan kamu wahai sahabat Umar? Siapa sih? Pahlawannya siapa? Qala dzakal As ibnu Wa'il As-Sahmi. Yang menyelamatkan sahabat Umar laki-laki itu adalah As bin Wa'il As-Sahmi. Ini cerita sedikit tentang Al-As bin Wa'il, orang yang menyelamatkan sahabat Umar dari pengeroyokan. As bin Wa'il ini tidak lain adalah ayah dari sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As, kakek dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il. Dia termasuk salah satu orang pemuka Quraisy yang betul-betul menyakiti Nabi, setiap hari mengganggu Nabi,
begitu benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As bin Wa'il. Dialah yang mengatakan Muhammad abtar ketika putranya beliau meninggal, Sayyid Ibrahim meninggal. Nabi diolok-olok oleh As bin Wa'il dengan julukan abtar. Nabi tidak punya keturunan katanya. Kemudian dijawab oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka. Syani'ak ini sini apa namanya? As bin Wa'il. Dialah yang abtar, bukan Muhammad yang abtar. Artinya dia terputus dari rahmatnya Allah. Artinya dia juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. As bin Wa'il ini termasuk satu dari sekian orang yang didoakan oleh Nabi dengan doa celaka. Jadi gini ya, ada kalanya Nabi mendoakan orang kafir dengan doa hidayah. Dengan doa hidayah, ada kalanya dengan doa uqubah. Ketika diharapkan Islamnya, Nabi mendoakan dengan apa? Hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa kepada penduduk Taif. Karena masih diharapkan keislaman mereka. Tapi kalau orang yang sudah tidak bisa diharapkan keislamannya, sudah terkunci betul-betul hatinya, dan menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, mencaci Nabi sudah melewati batas, Nabi mendoakan mereka dengan doa kehancuran. Di antaranya As bin Wa'il ini. Jadi Nabi saat itu bertemu dengan As bin Wa'il di Mekah. As bersama dengan Abu Jahal. Ketemu Nabi diolok-olok enteng, diidunin apa. Nabi tidak menjawab sama sekali. Ya, ketika Nabi diolok-olok, dihina, Nabi diam. Nabi Mendel ketika beliau sudah khalwah munajat kepada Allah, dia berdoa, Allahumma sallit alaihi syaukatan min ashwakil ard. Itu doanya Nabi. Allahumma sallit alaihi syaukatan min ashwakil ard. Cara bahasa gampang, ya Allah, binasakan As bin Wa'il dengan satu duri daripada duri-duri yang ada di bumi ini. Pakai duri saja ya Allah. Nganggo duri, ngerti duri ya? Duri, apa duri? Ri, nganggo ri. Akhirnya temenan, As bin Wa'il sikile muruk ri, terkena duri, fatawarrama qadama, dadi bengkak, dadi abuh, dadi lumpuh. Tidak ada sampai anaknya waktu itu Amr bin As belum masuk Islam, sampai mencari tabib yang paling hebat sampai ke Taif. Belum sampai sahabat Amr bin As bertemu dengan tabib yang katanya hebat, yang katanya ahli, sudah mati duluan. Jadi Amr bin As meninggal gara-gara apa? Syaukah, gara-gara hanya satu duri. Tapi itu merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mendoakan Allahumma sallit alaihi syaukatan min ashwakil ard. Jadi jangan mengira Nabi tidak berdoa dengan doa kehancuran untuk orang-orang yang musuhi Nabi. Memang banyak Nabi mendoakan dengan doa hidayah, tapi ada juga kalau sudah kelewat batas didoakan dengan doa kehancuran. Contoh lain, Nabi mendoakan orang dengan doa kehancuran. Satu orang bernama Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab, tasghir Utaibah. Jadi ada Utbah, ada Utaibah. Kalau Utbah bin Abi Lahab, dia masuk Islam ketika amal Fathah. Yaumul Fathah masuk Islam. Tapi kalau Utaibah, adiknya ini yang betul-betul menghina Nabi. Utaibah bin Abi Lahab ini menikahi putri Nabi yang bernama Ummu Kulthum.
Jadi mantune Kanjeng Nabi waktu Nabi belum diutus menjadi rasul. Mantune Kanjeng Nabi, suami Ummu Kulthum. Tapi kemudian Utaibah bin Abi Lahab ini tiap hari mengolok-olok Nabi, mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Sampai wani ngidoni Nabi. Ya, meludahi Nabi itu berani Utaibah. Dan yang paling menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utaibah talaqa zaujatahu amaman Nabi. Coba, anaknya Kanjeng Nabi, putrinya Sayyidah Ummu Kulthum ditolak ning ngarepe Kanjeng Nabi. Coba. Ya. Jadi anaknya kon terpegat seperti itu di depan Nabi. Coba. Nabi diam. Kemudian dia berdoa. Apa doanya Nabi? Doa sangat terkenal. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Itu doanya Nabi. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Cara bahasa kasarnya, ya Allah, hancurkan dia, kuasakan dia dengan kehancuran, dengan satu anjing daripada anjing yang kau ciptakan. Artinya kon dipangan dan yang hancurkan dia dengan hewan buas walhasil lah, dengan hewan buas. Mendengar doa itu Utaibah takut. Dheweke wedi. Lapor maring bapane, Pak, nyong didongani dening Muhammad. Donga apa? Donga seperti itu. Allahumma shallit alaih kalban min kilabik. Kayaknya pimen ki doane Muhammad, mempan apa ora? Abu Lahab juga khawatir. Duh, bukan kok cuma takon di pangan asutumnan primen ya. Lah, satu ketika Utaibah ini disuruh ayahnya Abu Lahab untuk dagang ke negeri Syam. Dagang ke negeri Syam. Tapi Abu Lahab khawatir, bukan takut terjadi apa-apa di jalan. Abu Lahab mengirim orang-orang untuk mengawal. Paham ora? Mengawal. Lah, ketika di tengah jalan fi mafazah istirahat. Tapi Utaibah ki ora wani turu dhewekan. Barang ki kudu diubungna nyong kabeh, mata kudu diubungna nyong kabeh. Terus kon turun nang jabane kabeh. Jadi supaya tidak ada yang bisa masuk untuk menyerang Utaibah bin Abi Lahab. Karena wedi dengan doanya Nabi, karena doa dengan Nabi. Di malam hari ada satu asad, satu harimau datang, bengi-bengi. Mereka sedang pada tidur. Satu persatu dicium, diingus-ngus. Ndase dadeng asad dia. Tidak ada yang dimakan. Jadi asadnya golet ini sama Utaibah, goleti Utaibah. Barang ternyata mlebu maring tempat sing dikurung dan yang barang-barang antiah itu, ketika diingus-ingus, pas. Ini yang dicari, ini targetnya. Ya, ini targetnya ini. Akhirnya apa? Dimakan oleh harimau, dicabik-cabik, dihancurkan oleh harimau, dimakan, digigit, walhasil hancur, mati, dimangsa oleh harimau. Jadi misdaqu qalihi sallallahu alaihi wasallam atau misdaqu du'ain nabi Allahumma shallit alaih kalban min kilabik. Jadi jangan kira Nabi tidak mendoakan kehancuran ketika musuhnya sudah melewati batas. Satu ketika Nabi berdoa dengan doa hidayah. Tapi kalau sudah kelewat batas, dihancurkan oleh Nabi, didoakan dengan kehancuran. Paham ya? Itu sedikit cerita tentang As bin Wa'il As-Sahmi min Bani Sahm. Tapi As bin Wa'il ini punya anak dua, semuanya masuk Islam. Hisham siapa? Nah, satunya yang paling terkenal sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Cuman yang tim? Wa ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi Umar biyadihi hina aslama thalatha marratin wa huwa yaqulu Allahumma akhrij ma fi sadri Umar min ghillin wa abdilhu imanan yaqulu dhalika thalatha
Hadis riwayat putra sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Angger Amr bin As tidak boleh radhiyallahu anhuma, enggak boleh radhiyallahu anhu. Karena ayahnya Amr, As bin Wa'il ini kafir mal'un. Tapi kalau sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi enggak membedakan antara apakah ayahnya sahabat atau bukan dengan tarodinya. Ketika anhu berarti hanya dia sahabat, ayahnya bukan. Kalau anhuma dua-duanya sahabat. Nah, ini radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba sadra Umar biyadihi hina aslama. Ketika sahabat Umar masuk Islam, ada perlakuan khusus dari Rasulullah. Sahabat Umar kan rodok telat. Tahun ke-6 setelah Nabi diutus baru masuk Islam. Tapi memang beliau punya keistimewaan yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, calon khalifah, calon pengganti Rasulullah. Ketika masuk Islam dipegang dadanya Rasulullah, daraba sadrahu, ya, wa huwa yaqul Allahumma akhrij ma fi sadri Umar min ghillin. Ya Allah, keluarkan dari apa-apa yang ada di dalam hatinya Umar, dari semua sifat kedengkian, sifat kemunafikan, sifat iri, sifat hasud, sifat jahat, hilangkan, akhrij, keluarkan daripada dadanya sahabat Umar. Wa abdilhu imanan, gantilah dengan apa? Dengan iman. Waktu sahabat Umar kafir kan kejam luar biasa, punya rasa hasud yang besar, punya hati yang jahat. Tapi dan yang ini didoakan, wa abdilhu imanan. Yaqulu dzalika thalatha marrat. Allahumma akhrij ma fi sadri Umar min ghillin wa abdilhu imanan, 3 kali. Dongane Nabi kan kayak bluetooth ya. Kayak bluetooth. Didoakan ilmu masuk, ya. Hikmahnya masuk, madadnya masuk, semuanya masuk. Langsung jadi alim sahabat Umar. Enak kayak gue ya. Dengan dia beriman kepada Nabi, sudah langsung dia menjadi orang alim sudah. Tanpa harus belajar setiap hari, tanpa harus belajar, langsung jadi orang alim. Ya langsung gurunya sumber ilmu, Madinatul Ilmi. Ya anggar belajar sahabat Umar lebu Islam umur 36 tahun coba. Ya wis tua kan? Wis tua, tapi didoakan dari Kanjeng Nabi langsung jadi sahabat besar, sahabat yang alim. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas tidak berani ngerot ijtihadnya sahabat Umar, tidak berani. Orang wani ngerot. Kalau terus pendapat Ibn Abbas, orang wani ngerot. Tapi setelah meninggal Ibn Abbas baru wani ngerot. Nang masalah faraid kan ada ya. Nang masalah faraid kan ada. Iya, jadi pendapatnya sahabat Ibnu Abbas setelah sahabat Umar meninggal baru berani diungkapkan, berani. Jadi sing atine maune isine penuh dengan permusuhan, kedengkian, hasad dan lain-lain diganti dengan apa? Keimanan. Bahkan saking kuatnya sahabat Umar mendapatkan pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, Umar, tidaklah kamu lewat di satu jalan, di satu gang, illa salaka syaitanun fajjan ghaira fajjik, kecuali setan gue lewat gang liyane. Dan jangan sahabat Umar lewat gang ya, setan anak Umar belayu lewatnya gang liyane. Apa hadisnya? Ma salaka Umaru fajjan, nang hadis Al-Adhkar ada pujian Nabi untuk sahabat Umar. Jadi apa? Khawatir ketika berdekatan dengan sahabat Umar, mereka itu kebakaran, hancur. Saking kuatnya imannya sahabat Umar. Orang ini ganggu sahabat Umar. Deleng bayangan itu sedih, etak. Deleng bayangan sahabat Umar itu sedih. Saking kuatnya imannya sahabat Umar bin Khattab. Jadi orang ini merak-merak. Illa salaka fajjan ghaira fajjih. Umar lewat nenek, anak Umar lewatnya mana belayu? Nanti gue ya. Ya, wedi, wah wedi ya. Ya, dan karena
angger ulama weruh kiai melayu berarti ya kayak weruh sahabat Umar, berarti sing melayu berarti setan ya. Aja jam melayu mendekat dengan ulama. Aja malah pada melayu pada wedi ya. Harus melayu berarti ya kayak setan ya. Wallahu a'lam.